warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pertanyaan Pak, saya mau testimoni dulu. Ya. Perjalanan antara maksudnya anak saya kan di pesantren. Ya. Jadi awal saya ke sini tuh tanggal 22 Juni kalau nggak salah, pas tepat hari Sabtu malam Minggu. Ya. Nah, sedangkan hajat saya anak saya pengen lulus jadi imam paket yang di pesantren itu, karena udah 2 tahun dia tuh nggak lulus itu Al-Qur'annya, disebabkan karena jadi imam paketnya nggak lulus ibaratnya. Nah kan ijab sama bapak sama Pak Haji, kata Pak Haji kobul. Nah setelah salaman saya ngucap lulus anak saya jadi imam paket. Pas hari Minggu saya pulang ke rumah kan mestinya perjalanan jauh, istirahat ya, apa happy lah, istirahat, pokoknya istirahat. Nah tiba-tiba malam pagi Senin 3:30 gitu kira-kira begitu, saya mau sholat subuh gitu, ada bunyi ting ting kayak gitu, kalau ada SMS, ada WA masuk, Bu Rodia, kenapa saya Bu Rodia ya, ini ada kabar baik katanya gitu. Kabar baik apa? Saya tuh 3:30 udah WA masuk gitu, pikir saya anak ibu katanya lulus jadi imam paket katanya gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Padahal saya belum ngerjain apa-apa itu Pak Haji, baru bilang ijab kabul di bawah, sama bilang sama bapak terakhir salaman. Ya, jadi gitu. bapak dan ibu nanti kalau bapak dan ibu salaman sama saya, kan saya suka ngomong terkabul. Satu orang saya sebutin tuh, ijabin terkabul. Nah bapak dan ibu ngucapin hajat dalam hati, utang lunas, ya apa aja. Nanti saya bilang terkabul. Punya rumah kebeli terkabul. Nah waktu itu ibu ngomong apa waktu saya ngomong terkabul? Ibu dalam hati ngomongnya apa? Saya langsung ngucap sama Pak Haji. Ngucapnya gimana? Jadi imam paket anak saya lulus kayak gitu. Saya ngomongnya terkabul gitu? Iya terkabul. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua ada lagi, saya tuh kesini lagi hari Kamis malam Sabtu, Kamis malam Jumat, kira-kira tanggal 4. Iya. Alhamdulillah. Coba ulangi lagi dari awal testimoni. Acting mulai. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau testimoni apa Pak Haji dalam perjalanan anak saya di pesantren. Lupa semua jadinya. Itu kan udah ijab ke bawah, terus saya ikut pencerahan sama Pak Haji. Habis itu kan keluar, katanya ibu-ibu dulu yang berdiri nanti ijab kabul, tolong ibu-ibu, kata Pak Haji ijab katanya gitu. Nah saya tuh langsung sama Pak Haji, anak saya biar lulus jadi imam paket, kata ibu iya, kata bapak iya, kabul kayak gitu. Hasilnya alhamdulillah jam 3:30, kan saya baru istirahat, baru mandi, baru ya enak-enak orang tidur biar lempeng tuh, bagaimana kan pas ada 3:30 saya tuh bangun karena lelap tidur, belum ngerjain apa-apa itu. Ada WA masuk, kok ini malam-malam, ibaratnya malam-malam kok ada WA masuk, kalau masa terpaksa, Bu, kita ada kabar baik, katanya kabar baik apa gitu. Terus saya lihat anak ibu katanya lulus jadi imam paket katanya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah yang kedua ada ijab 3, ada kabul 3. Padahal saya cuma ngomong terkabul gitu ya. Iya. Terkabul. Iya. Terus ibu ngomong anak saya lulus jadi imam paket. Paket. Langsung saya bilang terkabul gitu. Terkabul. Nah coba nanti bapak dan ibu pada saat salaman, hajatnya apa? Ucap, misalkan tadi mamahnya sakit kanker tidak cuci darah, mamahnya sembuh dari kanker serviks, nanti saya bilang terkabul. Pak Haji ngomongnya sembuh dong, sembuh gitu. Nanti saya dikode aja, kan saya nggak tahu hajatnya ibu apa gitu. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua saya kan kesini lagi tanggal 4 Juli, kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat. Iya. Ijab lagi ke bawah. Ya Allah, anak saya pasti betah mondoknya di pesantren.
kebetulan saya ikut privat juga sama Bapak Pak Haji di sini. Nah, habis itu saya tuh perjalanannya kayak aneh banget, subhanallah ya. Anehnya? Anehnya itu saya kan naik kereta ke Kediri, Lirboyo itu pesantren saya, anak saya jauh. Saya orang Indramayu ke Lirboyo. Jadi yang tiket itu penerbangan bukan terbang. Kereta berjalan, maksudnya kereta berangkat jam 13.32. 13 berarti setengah 2 lebih kan. Habis itu saya tuh udah nanti saya berangkat setengah 1 biar ini beli bensin, beli apa. Saya tuh dari rumah menuju ke itu setengah 1. Habis itu saya mobilnya tuh habis itu bensinnya habis, terpaksa beli bensin. Setelah beli bensin itu pas bayar ketinggalan duitnya. Habis ketinggalan duitnya, otomatis kan pulang lagi dari pom bensin ke rumah. Nah, sedangkan perjalanan dari rumah ke stasiun itu 20 menit. Setelah 20 menit saya tinggal, ini tinggal 7 menit, gimana? Udah degan banget. Kata saya, udah nih sama adik saya, udah deh gini naik Grab aja, Grab itu motor. Nggak usah, nanti sama aja, katanya bohong, kalau naik Grab mah sama aja, parkir ini itu, katanya gitu. Udah pakai mobil ini aja sekalian. Saya tuh deg-degan banget. Nah, sedangkan saya tuh Bismillahirrahmanirrahim, sambil baca Alhamdulillah 9 kali dengan izin Allah, minta karomahnya DRAY Kandang Embe, bawa pimpinan Dwi Susanto. Tolong kereta tungguin saya sampai ngomong gitu, sampai deg-degan saya tuh. Nah kan sampai kalau masuk parkir mobil kan pencet, nih supirnya ini mencet juga nggak bisa. Saya udah deg-degan banget saya tuh, kata ketinggalan. Nah setelah itu, tuh kereta udah jogor kayak kereta apa sih? Keretanya tuh udah melolong aja ngeliat saya, mungkin lagi nungguin saya, Rodiah masuk gitu mungkin. Nah setelah itu saya tuh masuk dengan koper nggak tahu kemana gitu. Ya pokoknya yang namanya mau ke pesantren kan banyak alat yang dibawa kayak gitu. Jadi saya udah masuk, ibu sebentar lagi gitu, sampai pintu kereta terbuka semua untuk saya masuk gitu. Jadi aturan saya nomor gerbong 3, saya masuknya ke nomor gerbong 9 karena sasahnya, karena takutnya ketinggalan. Saya tuh udah dipencet itu kereta tuh udah melongo aja, mungkin nunggu saya, kepikiran saya tuh alhamdulillah Pak Haji, saya bilang karena Allah gitu, petunjuk dari Pak Haji gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi Bapak dan Ibu kalau lagi punya hajat, jangan lupa Ibu Bapak baca di awalnya Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bapak dan Ibu baca Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, pasti kebeli rumah, pasti utangnya lunas, pasti nggak ketinggalan kereta, pasti nggak ketinggalan pesawat. Nah, Ibu tinggal baca itu aja. Ada kata-kata atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo gitu. Buat hajat apa aja, manjur. Yang terakhir nih. Ya. Yang lebih lucu. Ya, tepuk tangan dulu dong sebelum ketawa. Yo. Dari kemarin pengen testimoni, cuman ini nggak bagian terus ya, jadi nggak apa-apa, sabar. Saya tunggu sampai ada nginep saya tuh. Ya. Karena perjuangan saya pengen menyampaikan sama Pak Haji. Ya. Yang ketiga udah sampai sana kan, udah sampai ke pesantren di Rusunawa. Setelah itu kan saya berangkatnya tanggal 11, sedangkan pertemuan sambangan sama anak tanggal 13. Ya. Nah setelah itu saya tuh kan di situ syaratnya siapa yang transfer duluan dapat nomor kecil, persyaratannya itu. Nah kebetulan saya nggak ngerti yang namanya link tuh, belum ngerti. Jadi saya tuh pagi tuh udah dapat ini Mustafa Muhammad Alman sekian itunya, uangnya, bapaknya cicilannya, bayarannya, sedangkan triwulan. Nah setelah itu saya tuh sampai di sana pas hari Sabtu, hari Jumat ada pengumuman santri Mustafa Muhammad Alman namanya nomor 145. Setelah nomor 145 saya tuh udah ya kan pas jatuhnya hari Sabtu. Saya tuh udah kumpul semua nungguin panggilan nomor 145.
Tapi saya tuh pulang lagi ke tempat yang saya diemin itu pulang. Saya pikir nanti kata Pak Haji suruh salaman sama anaknya biar anaknya betah. Judulnya kan anaknya betah, lulus jadi imam paket. Nah setelah itu saya udah pulang lagi. Saya tuh mau ke kamar mandi kecil, ke kamar kecil. Saya tuh nyari kamar kecil, tiba-tiba ya itu cuik-cuik dulu. Apa? Dicuik-cuik dulu. Nah setelah lanjutkan, maaf ya ibu. Setelah itu saya tuh karena nomor 140, saya tuh ke kamar kecil, udah saya tuh ya bismillahirrahmanirrahim dengan baca alhamdulillah 9 kali di kamar kecil, baru masuk kamar kecil, saya tuh dicolek sama diremes. Saya tuh dipegang terus Pak Haji. Apa? Ya yang tangan ini dipegang terus. Habis apa tuh? Habis colek sama diremes itu. Ya habis ngeremes apa? Oh iya. Ya demi perjuangan anak ini ya ibu-ibu, ya. Maaf bapak-bapak, ini demi kesuksesan anak, biar deketin betah bagaimana. Deketin mic-nya. Iya, demi perjuangan anak dan demi betahnya. Karena kalau orang tua anaknya nggak betah apa nggak pusing, kan gitu maksudnya, demi masa depan anak, cita-cita anak biar jadi biar ini. Nah setelah itu kan namanya wali santri baru ketemu. Kok Ibu Rodia kenapa tangannya ngepel terus? Katanya kan gini sampai Ibu Rodia kenapa? Katanya kan salaman. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Kan saya dipegang terus ini kata Pak Haji, nanti katanya kamu dicolek, diremes katanya. Langsung salaman gitu. Tadi prakteknya gitu. Saya gitu. Sampai ada wali santri, "Oh, Ibu Rodia kenapa?" katanya. Enggak ada apa-apa, saya bilang tuh. Nah, jadi mau salaman sama wali santri itu bukan salaman begini karena ini udah ada mantranya. Senjatanya udah ada senjatanya. Ada senjatanya. Nah, jadi kalau sama wali santri bilang gini satu, pengen salaman sama gini aja. Ya nunduk aja, nunduk. Nunduk aja. Ya nunduk. Ini kenapa katanya Bu Rodia kok tumben-tumben tunduk, munduk? Kan sekarang sebentar lagi kan bulan Agustus, saya bilang sedangkan saya nomor urutan 145. Sedangkan bulan perjuangan Agustus kan tahun 45. Yaudah saya merdeka gitu sama teman-teman tuh. Tepuk tangan dong. Ya, demi perjuangan cita-cita anak dan demi anak soleha. Ya. Nah setelah itu kan masih ngepel. Ya masih ngepel, belum ketemu anak. Ya. Nah setelah itu kan pakai nomor urut pakai kartu kartu sambangan sama kartu KTP saya kan ditentukan wali santri, nama ibu, nama nomor kelas, nomor yang kalau dari Indramayu C berapa kayak gitu. Jadi maaf Pak Ustadz ini pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Emang ibu kenapa? Sakit tangan? Enggak, ada suatu kayak gitu aja saya. Jadi terus sedangkan urutan sampai saya tuh diperiksa badan. Ya kayak masuk ke pesantren itu kayak mau ke airport, mau terbang itu. Kalau ada benda yang suatu tidit kayak gitu. Mesinnya itu tretet, oh ya nggak bawa apa-apa. Sedangkan di situ bawa air minum 1 tetes pun nggak boleh masuk tuh. Ya masih ngepel, belum ketemu anak. Ya. Nah setelah itu kan pakai nomor urut pakai kartu sambangan sama kartu KTP saya kan ditentukan wali santri, nama ibu, nama nomor kelas, nomor yang kalau dari Indramayu C berapa kayak gitu. Jadi maaf Pak Ustadz ini pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Emang ibu kenapa? Sakit tangan? Enggak, ada suatu kayak gitu aja saya. Jadi terus sedangkan urutan sampai saya tuh diperiksa badan. Ya kayak masuk ke pesantren itu kayak mau ke airport, mau terbang itu. Kalau ada benda yang suatu tidit kayak gitu. Mesinnya itu tretet, oh ya nggak bawa apa-apa. Sedangkan di situ bawa air minum 1 tetes pun nggak boleh masuk tuh. Nah setelah itu di sana dipanggil Mustafa Muhammad Alwan. Dari atas tuh turun anak saya. Setelah turun, krik gitu. Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah minta karomahnya DRAY di bawah pimpinan Dwi Susanto. Salaman sampai anak saya, bismillahirrahmanirrahim, betah. Saya pikir kayak orang mukul anak saya. Saking karena saya, astagfirullah, yang namanya orang tua pengen anaknya sukses, pengen anaknya betah kayak gitu. Jadi perjuangan segitunya saya. Nah setelah itu kan udah diiring, udah pelukan sama anak, diiring ke aula bagian laki-laki. Nah setelah itu duduk, mama katanya. Saya di sini alhamdulillah katanya imam paket udah lulus katanya. Alhamdulillah saya bilang gitu, anak soleh, anak mama, saya bilang gitu.
Nah setelah itu, ini nilainya katanya lebih tinggi daripada kemarin, alhamdulillah lagi. Mama, udah mah katanya nggak mau pindah lagi. Emang kenapa? Katanya. Udah saya betah di sini, pesantren yang paling bagus adalah di sini, katanya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Dan saya pelukan sama anak saya sampai karena senengnya, karena keberhasilan yang aku mau betah. Tadinya kayak apa ibu-ibu, bapak-bapak yang namanya orang tua kalau anaknya di pesantren nggak betah itu akan bagaimana? Sedangkan dia mau pindah-pindah harus saya punya uang 100 juta paling kecilnya. Masa orang pertama sekolah pertama di pesantren tingkat tinggi nggak mungkin dipindah di tingkat paling bawah, kan nggak mungkin. Nanti apa kebawa kesombongan. Nama pondok pesantrennya apa? Bisa disebutkan namanya Pak. Iya. Udah ada di Lirboyo, Kediri aja kayak gitu. Ya. Oke. Setelah itu alhamdulillah mentingnya udah dipasang. Cuman karena nggak bawa HP, nggak bawa, dan saksinya sama Allah aja udah. Yang penting menunjur ya. Iya, gitu aja. Oh iya. Halus saya ngomongnya. Karena judulnya Tepuk tangan dong sekali lagi. Iya, makasih. Yo, bapak-bapak pertanyaannya.